Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Di sini saya coba akan sedikit menjelaskan dan memaparkan bagaimana tata cara kita untuk menggunakan aplikasi Si Pintar ya sebagai media atau sarana kita dalam menyampaikan dokumen lingkungan hidup DLH berupa AMDAL atau KUPL dan juga sarana kita untuk mengupload SK izin lingkungan yang sudah terbit ya di tempat atau unit kerja Bapak Ibu masing-masing sekalian. Nah, ini aplikasinya yang seperti sudah kita tahu, PPTB telah meluncurkan aplikasi dengan nama Si Pintar yang bisa kita akses langsung melalui link aplikasi sipintar.depok.go.id. Nah, di sini ini sudah saya coba ketik jadi sipintar.depok.go.id. Nah, fokus tujuan utama kita di aplikasi Si Pintar ini ada 3. Jadi yang pertama adalah kita nanti akan coba upload dokumen lingkungan hidup DLH. Ini bisa AMDAL atau KLUPL. Nah, yang diupload itu apakah AMDAL yang sudah final atau sudah jadi? Tidak harus. Jadi AMDAL yang masih proses pun gitu ya, yang memang contohnya laporannya masih draft final, itu bisa diupload ke aplikasi Si Pintar gitu ya. Jadi kita bisa pantau sejauh mana proses pembuatan dokumen lingkungan hidupnya seperti itu. Nah, step yang kedua adalah kita mengupdate status untuk dokumen lingkungan hidup, penyusunannya, dan status izin lingkungan. Nah, ini statusnya ada 3. Jadi yang pertama adalah belum. Belum ini bisa jadi belum diajukan untuk izin lingkungannya seperti itu. Proses, nah ini proses ini apakah dokumen lingkungan hidupnya sedang diproses pembuatan atau izin lingkungan dalam proses pengajuan gitu ya ke Kementerian Lingkungan Hidup. Dan yang terakhir adalah telah terbit ya, sudah terbit. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita mengupload bukti, dokumen bukti pelaksanaan dokumen lingkungan hidup. Nah, ini kita upload kalau seandainya izin lingkungan kita sudah terbit ya, jadi sudah ada SK izin lingkungan ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah membuka linknya, kita login ke aplikasinya dengan username dan password yang sudah diberikan. Ini saya coba login dengan menggunakan Ditjen Perhubungan Laut ya. Oke, saya coba login. Oke, sudah berhasil. Nah, ini setelah login kita langsung ditampilkan pada list dokumen lingkungan hidup ya. Ini ada list data kegiatan di sini. Jadi kalau case-nya di sini adalah laut, ini berarti pelabuhan gitu ya, dalam pembangunan pelabuhan. Kalau seandainya udara berarti pembangunan bandara seperti itu. Kalau seandainya darat berarti pembangunan terminal. Nah, jadi di sini ada unit kerja dan kegiatannya gitu ya. Ini kegiatannya pembangunan pelabuhan Gane Dalam seperti itu nih contoh. Kemudian ada status dokumen lingkungan hidup dan status izin lingkungan. Jadi ada dokumen lingkungan hidup ini sudah terbit dan izin lingkungannya juga sudah terbit ya. Dan status atau jenis dokumen lingkungan hidupnya ini adalah UKL dan UPL seperti itu. Nah, kalau yang belum ini berarti silang merah. Ini artinya dokumen lingkungan hidupnya itu berarti belum dibuat dan SK izin lingkungannya juga belum diajukan gitu. Nah, kalau seandainya sudah dibuat dan sudah diajukan, ini statusnya nanti akan menjadi proses. Nah, ini warna kuning seperti ini ya. Ini statusnya dokumen lingkungan hidupnya berarti masih diproses seperti itu dan izin lingkungannya juga sama. Oke, kita coba buka satu detailnya. Untuk buka detailnya, untuk kita mengupload dokumen lingkungan hidup atau kita mengupload statusnya ataupun mengupdate bukti pelaksanaan, kita tinggal klik nomornya di sini, nomor pengajuan. Kita klik. Nanti akan langsung masuk ke halaman detailnya gitu ya. Ini detailnya di aplikasi seperti ini. Sebelah kiri ada list status dokumennya. Ini ada status dokumen lingkungan sudah terpenuhi, status izin lingkungan. Nah, ini sudah terpenuhi, artinya dua-duanya sudah terbit gitu ya. Nah, yang pertama adalah mengupload dokumen lingkungan hidup. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, caranya gimana? Itu tinggal searching dulu. Jadi pada saat ada tabel data seperti ini di searching apa nama pelabuhan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Contoh ini saya search satu. Nah, seperti ini. Ini pelabuhan Sausapor nih di daerah Papua Barat. Saya klik gitu ya. Nah, ini sudah diklik. Kemudian untuk mengupload dokumen lingkungan hidup atau SK izin lingkungan, itu kita tinggal klik upload dokumen di sini tombolnya. Nah, jenis dokumennya kita pilih apakah AMDAL atau KLUPL atau SPPL atau kita mau upload SK izin lingkungannya di sini gitu ya.
Nah, ini kita mau upload AMDAL contohnya. Kemudian status dokumen lingkungan hidupnya, apakah masih laporan pendahuluan atau sudah sampai tahap laporan antara atau sudah draft final atau yang sudah final. Kalau sudah final terbit itu kita pilih yang laporan final. Tapi kalau seandainya dia masih draft final, nah ini tinggal kita pilih draft final seperti itu. Kemudian PDF-nya ini kita choose file, ini kita masukkan scan-nya seperti itu gitu ya. Nah, kalau sudah kita tinggal klik tombol upload dokumen seperti itu. Nah, nanti setelah kita upload statusnya ini nanti akan masih menunggu verifikasi, belum diverifikasi ya, nanti tinggal menunggu diverifikasi oleh teman-teman dari PPTB gitu ya. Di bawahnya ini ada follow up chatting dan komentar seperti itu. Ini kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman atau verifikator dari PPTB seperti itu. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah kita mau update status penyusunan dokumen lingkungan hidupnya seperti itu. Nah, ini karena masih uh, laporan pendahuluan, berarti ini masih dalam proses. Ini kita tinggal klik ubah status. Di sini berarti status dokumen lingkungan hidupnya ini masih sedang proses gitu ya. Jenisnya adalah AMDAL contohnya. Status izin lingkungan, nah ini masih belum terpenuhi karena memang belum kita ajukan seperti itu. SK izin lingkungan kita isi strip saja, keterangannya juga. Oke, kalau sudah, nah ini nanti statusnya dia akan berubah. Jadi status dokumen lingkungan hidup kita sedang proses. Seperti itu, gitu ya. Jadi setelah kita upload dokumen lingkungan hidupnya, gitu ya, kemudian kita klik ubah statusnya, gitu ya. Kalau seandainya sudah terbit, gimana mas? Nah, berarti yang kita upload adalah yang pertama status dokumennya kita pilih laporan final seperti itu. Kemudian setelah itu kita ubah status. Nah, di sini kita pilih terpenuhi seperti itu. Jadi status dokumen lingkungan hidup ini sudah terpenuhi. Dan kalau SK izin lingkungan sudah terbit juga seperti apa mas? Nah, ini kita tinggal pilih status izin lingkungan ini sudah terpenuhi. Kemudian ini SK izin lingkungannya kita isi contoh saja seperti ini. SK izin. Oke, ini contoh. Kemudian kita klik simpan seperti itu. Oke, sudah berhasil. Nah, kalau seandainya status dokumen lingkungan hidup sudah terpenuhi dan izin lingkungan yang juga sudah terpenuhi, nanti akan muncul satu tabel lagi di bawah tabel dokumen lingkungan hidup. Itu adalah tabel untuk bukti pelaksanaan dokumen lingkungan hidup. Nah, ini kita upload seperti yang kita tahu, laporannya itu per semester ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi laporannya berisi terkait dengan bukti pelaksanaan dokumen lingkungan hidup yang sudah Bapak Ibu susun seperti itu. Ini kita tinggal klik upload, kemudian kita pilih periode laporan apakah semester 1 atau semester 2 gitu ya. Kemudian tahunnya ini dipilih gitu. Nah, ini kita mau laporkan semester 1 tahun 2022. Nah, ini file dokumennya kita pilih gitu ya, PDF-nya. Kemudian kita klik tombol upload dokumennya seperti itu. Nah, nanti untuk dokumennya juga sama, kita membutuhkan verifikasi dari tim dari PPTB supaya nanti dokumennya sudah terverifikasi. Nah, di samping itu Bapak Ibu sekalian juga bisa gunakan fitur follow up chatting dan komentar ini untuk berkomunikasi dengan teman-teman verifikator dari PPTB seperti itu. Jadi yang perlu Bapak Ibu lakukan yang pertama adalah mengupload dokumen lingkungan hidup lewat tabel yang pertama yang ini seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengupdate status dokumen lingkungan hidup dan status izin lingkungan. Itu lewat tombol ubah status yang ada di bawah sini. Gitu ya, ini tinggal diklik. Ini status dokumen lingkungannya dipilih, kemudian status izin lingkungannya dipilih. Gitu ya. Kalau saya masih proses penyusunan izin lingkungan, berarti di sini status izin lingkungan dipilih sedang proses seperti itu. Kalau seandainya belum diajukan sama sekali, berarti tinggal kita pilih belum terpenuhi. Gitu. Nah, yang terakhir adalah Bapak Ibu sekalian mengupload bukti pelaksanaan per semester. Bukti pelaksanaan dari dokumen lingkungan hidup yang sudah Bapak Ibu susun. Gitu ya. Ini kita tinggal klik upload. Periode laporannya per semester dan tahunnya kita pilih. Kemudian file dokumennya, PDF-nya ini kita upload di sini. Nah, nanti kalau sudah kita tinggal klik tombol upload dokumen. Seperti itu. Demikian tata cara kita untuk menggunakan aplikasi Si Pintar. Jadi secara garis besar memang aplikasi ini kita fokuskan untuk yang pertama mengupload dokumen lingkungan hidup, bisa jadi AMDAL atau UKL-UPL. Yang kedua adalah mengupdate status penerbitan dokumen lingkungan hidup.
dan status penerbitan SK izin lingkungan. Nah, ini ada 3 ya. Jadi statusnya ada belum, ada proses, dan ada terpenuhi atau sudah terbit gitu ya. Ini status yang ketiga. Nah, kalau seandainya dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan sudah terbit, baru kita bisa mengupload bukti dokumen pelaksanaan dokumen lingkungan hidupnya ya. Jadi evidence bahwa kita telah melaksanakan dokumen lingkungan hidup per semester, nah itu kita upload setelah izin lingkungannya sudah terbit gitu ya, lewat tabel yang bawah tadi. Oke, demikian tata cara terkait penggunaan aplikasi Si Pintar.